Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Allahu Akbar. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk sama-sama belajar, mengkaji, menuntut ilmu. Kita berharap dengan majelis ilmu seperti ini mendatangkan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Jamaah, bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kami perlu mengapresiasi, memberikan dukungan atas kegiatan yang diselenggarakan seperti ini, baik kepada pihak pengelola masjid, ketua takmir masjid, kemudian penyuluh dan ibu-ibu majelis taklim semuanya yang bersama-sama mengadakan kegiatan seperti ini. Kita berharap dan kita doakan semoga usaha mereka dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena kegiatan seperti ini adalah merupakan kegiatan yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang bisa mau datang dan duduk mendengarkan pengajian. Tidak semua orang mau datang untuk mendengarkan majelis ilmu. Namun ibu-ibu semuanya diberi hidayah oleh Allah dari rumah jauh-jauh datang duduk di sini tanpa dibayar. Untuk apa? Cuma mendengarkan tausiah pengajian. Ini perlu kita syukuri bersama-sama karena ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memilih kita semuanya untuk hadir dan datang di dalam majelis ilmu ini untuk mengikuti acara ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah Allah. Rumah Allah maksudnya apa? Masjid. Kita sekarang berada di mana? Masjid. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah di dalam masjid dalam rangka untuk yatluna kitabullah. Mereka membacakan kitab Allah. Mereka membacakan Al-Quran. Tadi sudah dibacakan Al-Quran. Sudah diawali dengan pembukaan pembacaan Al-Quran. Dan di dalam pengajian pun akan kita bacakan, akan kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Apa balasan bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama akan turun kepada mereka ketentraman, ketenangan yang selalu kita cari. Mungkin di rumah belum tentu kita mendapatkan ketenangan. Banyak permasalahan, dengan anak masalah, dengan suami masalah, dengan istri juga kadang masalah. Banyak permasalahan di mana-mana. Namun ketika kita menghadiri majelis ilmu akan mendatangkan apa tadi? Ketentraman, ketenangan. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dibagi-bagikan oleh Allah rahmat. Kasih sayang Allah akan dibagi-bagikan oleh siapa saja yang menghadiri majelis ilmu. Kemudian wahaffat alaihimul malaika, akan dinaungi, dijaga oleh para malaikat.
Presiden kalau dia mau turun ke daerah dikawal oleh siapa? Tahu nggak? Dikawal oleh tentara, oleh pasukan khusus yang akan mengawali presiden yang akan turun ke daerah. Kalau kita ketika datang ke majelis ilmu, yang mengawali siapa? Yang mengkawal kita semua siapa? Para malaikat yang akan mengkawali kita yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut setiap nama mereka di hadapan para penduduk langit. Di hadapan para malaikat Allah sebut nama-nama siapa saja yang sedang menghadiri majelis ilmu. Kita senang tidak kalau nama kita disebut oleh Pak Presiden? Nah, ketika Pak Presiden memberikan pengantar, memberikan ungkapan, kemudian menyebutkan nama salah seorang di antara kita. Wah, senangnya luar biasa. Ini Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah menyebutkan nama-nama kita di hadapan siapa? Para penduduk langit. Jadi meskipun kita tidak dikenal di bumi, kita tidak viral di bumi, namun kita viral di penduduk langit. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu semangat untuk menghadiri majelis ilmu semacam ini, karena orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, mereka itulah ciri-ciri orang-orang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan, Allah akan beri pemahaman kepadanya tentang agama. Jadi kalau ada orang yang berusaha mau belajar agama, berarti ciri-ciri dia orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini, kita insya Allah ya orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Kemudian tema atau materi yang diberikan kepada kami adalah apa tadi? Perjalanan atau kehidupan dalam kubur. Baik, kehidupan di dalam kubur. Kita sekarang ini ya sejatinya sedang OTW. Mungkin ada yang tahu OTW itu, yang masih muda mungkin tahu lah. Kalau yang udah tua mungkin nggak paham apa itu OTW. Kepanjangannya apa OTW? Atau pernah dengar atau enggak OTW? Pernah dengar? Ketika ditanya OTW, sudah di mana? Sedang OTW. OTW itu apa nih? Oh, dari OTW. OTW. Berarti di atas ya. OTW. Ya, OTW itu apa? On the way. Artinya sedang di jalan. Ya, sedang di jalan, ya, sedang dalam perjalanan. Kita semua ini sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke mana? Dalam perjalanan menuju ke alam akhirat. Orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam kubur atau alam barzakh, mereka semua sejatinya dari zaman Nabi Adam ya sampai detik ini kita semua sedang OTW, sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Berapa lama kita melewati perjalanan ini? Berjuta-juta tahun. Kita hidup di dunia ini mungkin hanya beberapa tahun. Paling lama adalah 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu ya paling-paling antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi itu, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Kira-kira ada yang sudah 60 tahun? 70 tahun. Masya Allah. Berarti bonus ya. Bonus. Jadi Rasulullah menggambarkan kepada kita umur umatnya itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Kita hidup hanya usia sebatas itu. Apakah ketika kita meninggal dunia sudah selesai perjalanan itu? Ternyata perjalanannya belum selesai. Perjalanan kita itu masih sangat panjang. Ketika seorang meninggal dunia, dia akan menunggu di alam kubur. Dia akan menunggu di alam barzakh berapa lama? Tidak ada yang mengetahui berapa lamanya.
sampai datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, apakah sudah selesai perjalanan kita? Ternyata belum perjalanan kita. Kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Ada yang tahu nggak berapa lama? Berjuta-juta tahun, sampai kita semua itu bosan karena saking lamanya menunggu. Ada yang datang kepada Nabi Adam meminta untuk berdoa kepada Allah supaya ditegakkan hisab, karena kita sudah terlalu lama menunggu, menanti dihisab amalan kita. Orang beriman merasa kelamaan, orang yang tidak beriman pun sama, merasakan kelamaan. Sampailah kita meminta kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersujud kepada Allah, berzikir, lalu berdoa kepada Allah, memuji Allah. Kemudian beliau memberikan syafaat yang dikenal dengan syafaatul uzma. Apa tadi? Syafaatul uzma. Syafaat ini, pertolongan ini hanya diberikan oleh Rasulullah kepada seluruh manusia, yaitu Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menegakkan perhitungan amalan. Barulah dimulai hari perhitungan. Apakah sudah selesai perjalanan kita setelah ditegakkan hari perhitungan amalan? Ternyata belum selesai. Ketika kita dihisab, setiap orang akan mengantri dihisab satu persatu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Mengantri satu persatu, diajak bicara oleh Allah tanpa ada penterjemah. Kira-kira berapa lama semua mengantri satu persatu, disuruh ditanya, dihisab amalannya. Apakah sudah selesai sampai di situ? Ternyata belum. Kita akan melewati hari atau melewati yaumul mizan, akan ditimbang amalan yang sudah dihisab tersebut. Semua orang akan ditimbang amalannya. Kemudian kita akan melewati suatu perjalanan yang disebut dengan sirat, antara surga dan neraka. Kesimpulannya, kita semua sedang apa tadi? Sedang OTW. OTW kemana? Menuju akhirat. Orang yang sudah meninggal dunia juga sedang OTW, dan kita pun yang masih hidup juga sedang OTW menuju ajal kita. Setiap pergantian hari, setiap hari umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Ketika ulang tahun biasanya apa? Panjang umurnya. Panjang umur. Ketika kita pergantian hari, bertambah atau berkurang umur kita? Berkurang. Umurnya bertambah, jatah hidupnya berkurang. Jadi jangan kita merasa umur kita setiap hari bertambah. Umur kita tahun ini mungkin 60, tahun depan 61. Bukan bertambah, tapi kita ini jatah hidupnya sedang berkurang. Oleh karenanya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirati mukbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dunia itu akan pergi menghilang, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan pergi apa? Akan datang mendekati kita. Dan tiap-tiap keduanya ada pengikut-pengikutnya. Yang dunia ada pengikutnya, yang akhirat ada pengikutnya. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat. Karena hari ini ada hisab, namun kalau hari esok, hari kiamat sudah tidak ada lagi hisab, hanya ada pembalasan amalan-amalan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah seseorang meninggal dunia, tadi kita sedang OTW. Kalau ketika ada orang yang meninggal dunia, kemanakah ruh kita ini akan berjalan? Kemanakah ruh kita ini akan berada? Diceritakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Al-Barra bin Azib. Beliau menceritakan dalam hadis yang cukup panjang. Kata Al-Barra bin Azib, suatu ketika kami telah mengantar jenazah salah seorang sahabat Ansor. Sampai di kuburan, ternyata kuburan belum selesai digali. Masih sedang digali. Maka kami semua duduk menunggu kuburan itu sedang digali. Kata sahabat Al-Barra bin Azib,
kami semua tidak ada yang berbicara sedikit pun, dan saking tenangnya kami, seandainya ada burung yang menghinggap di kepala salah seorang di antara kami, maka burung itu tidak akan terbang. Kita tahu ya, burung itu kan sangat gesit ya, kalau dengar sedikit atau gerak sedikit akan apa? Terbang. Karena saking tenangnya mereka, burung itu kalau hinggap tidak akan terbang. Dalam keadaan yang seperti tenangnya seperti itu, Rasulullah tiba-tiba bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Wahai sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sebanyak 3 kali Rasulullah mengulangi kalimat tersebut. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Wahai sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Maka para sahabat serentak mengucapkan, mereka berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mulai menceritakan perjalanan ruh orang yang beriman. Kata Rasulullah SAW, orang yang beriman ketika hendak meninggal dunia, maka akan didatangi oleh para malaikat yang wajahnya cerah, yang wajahnya tampan, baunya harum. Ini orang yang beriman ketika hendak meninggal dunia. Lalu mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, lalu duduk di bagian kepalanya, kemudian berkata kepada orang yang akan meninggal dunia ini, "Ya ayyatuhan nafsus soleh, wahai jiwa yang soleh, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang soleh, keluarlah engkau menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala." Keluarlah dari tubuh orang ini menuju kemana? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu, ruh yang soleh ini langsung keluar. Kenapa? Karena dia tahu setelah dia keluar akan menuju kemana? Ridha Allah, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking cepatnya disebutkan dalam riwayat yang lain, bagaikan air yang dituang dari poci. Ini ibu sering ya menuang air, ada poci. Coba tuangkan air dari poci, apakah lama atau cepat? Sangat cepat air itu keluar dari poci. Begitulah ruh orang soleh ketika keluar dari jasadnya. Kenapa? Karena dia tahu setelah dia keluar, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ruh ini keluar, akan dikafani dengan kain kafan dari surga, kain kafan yang lebih halus daripada kain sutra, lebih lembut dan juga sangat harum daripada bau harum yang ada di dunia ini. Setelah dikafani, dibawa oleh para malaikat menuju ke langit yang pertama. Begitu menuju ke langit pertama, seluruh malaikat yang ada di langit pertama, mereka semua mengenali orang ini. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kita mungkin tidak dikenal di bumi, namun kita terkenal di mana? Di langit. Begitu sampai di langit pertama, seluruh malaikat mengenal ruh orang soleh ini. Lalu mereka semua ikut mengantarkan ruh ini ke langit kedua, ke langit ketiga, dan sampailah langit ketujuh. Kemudian ruh ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Catat nama hambaku ini di catatan illiyin, adalah catatan calon-calon penghuni surga. Namanya telah tercatat di catatan calon-calon penghuni surga. Kemudian Allah kembalikan ruhnya ke alam barzakh. Allah kembalikan ruhnya ke alam kubur. Setelah ruhnya kembali ke alam kubur, maka datanglah 2 malaikat yang akan menguji dan menanyakannya. Siapa itu? Malaikat Munkar dan Nakir. Masya Allah. 2 malaikat ini akan bertanya kepada ruh tersebut, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Maka ruh ini, karena ruh orang beriman, dia mengatakan, "Rabbi Allah." Rabbku, Tuhanku adalah Allah.
Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Ruh beriman ini mengatakan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, apa agamamu? Ruh beriman ini mengatakan dini Islam, agamaku adalah Islam. Setelah 3 pertanyaan ini sudah selesai dijawab dengan benar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dari langit yang ke-7, bukakan kuburannya, lapangkan kuburannya sejauh mata memandang, dan bukakan pintu surga sehingga hawa sejuk dari surga masuk ke dalam kuburannya. Senang nggak kira-kira seperti itu? Luar biasa. Bahagianya di mana? Di sini. Bahagianya itu di hati. Dalam keadaan seperti itu datanglah sosok yang sangat tampan, pakaiannya bersih, wangi. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Man anta? Siapa engkau? Maka sosok ini mengatakan, ana amalukas soleh. Aku ini adalah amalan solehmu ketika di dunia. Dialah yang akan menemani ruh ini sampai nanti hari kiamat. Tambah kesenangannya. Dalam keadaan seperti ini, ruh orang soleh ini berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, sekarang ya Allah, tegakkan hari kiamat. Datangkan hari kiamat sekarang juga ya Allah. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia tahu kenikmatan yang akan dia dapatkan pada hari kiamat nanti akan jauh lebih besar daripada kenikmatan yang ada di alam kubur. Maka dia berdoa segera datangkan apa? Hari kiamat. Ini perjalanan ruh orang yang apa tadi? Soleh. Kemudian tidak sampai di situ. Rasulullah juga menceritakan tentang perjalanan ruh orang kafir atau ruh orang yang tidak soleh. Kata Rasulullah SAW, orang kafir, orang yang tidak soleh, ketika hendak meninggal dunia, datanglah malaikat yang hitam wajahnya, bengis dan sangat keras. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu berkata kepadanya, ya ayyatuhan nafsut khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ruh mau keluar enggak? Ketika disuruh keluar, tapi keluarnya menuju kemana? Kemurkaan, kebencian Allah. Keluar menuju ke neraka, keluar menuju siksaan. Kira-kira ruh mau keluar enggak? Seperti itu. Maka ruhnya masuk ke dalam tubuh dan bersembunyi dimanapun yang bisa dia sembunyi. Karena tidak mau keluar, diapakan? Dipaksa oleh malaikat. Dipaksa keluar dari tubuh orang tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain bagaikan kapas basah yang ditaruh di atas duri-duri, lalu kapas itu ditarik. Kapas basah ditaruh di atas duri, lalu kapasnya ditarik. Apa yang terjadi? Akan hancur kapas itu satu sama lain. Begitulah ruh orang kafir. Ketika hendak meninggal dunia, dia meninggal dengan sangat sulit karena ruhnya tidak mau keluar. Karena keluar akan menuju kepada apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering menyaksikan jika ada orang yang meninggal dunia, mungkin meninggalnya sangat sulit, maka kita tidak memvonis orang ini mendapatkan siksa, namun kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita seperti meninggal dalam keadaan seperti itu. Inilah orang kafir. Ketika baru mau meninggal dunia, sudah disiksa oleh para malaikat. Dipaksa keluar, lalu dikafani dengan kain kafan yang kasar, bau busuk, kemudian dibawa ke langit. Baru sampai di langit pertama, semua malaikat tidak mau membukakan pintu langit pertama, semuanya menolak ruh ini untuk masuk ke langit yang pertama. Baru sampai di langit pertama saja sudah tidak diizinkan untuk masuk, apalagi sampai ke langit yang ketujuh. Maka dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fis sijjin." Catat nama hambaku ini di catatan calon-calon penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dikembalikan ke kuburannya, dikembalikan ke alam barzakh, lalu datanglah 2 malaikat. Siapa tadi? Munkar dan Nakir, yang menanyakan 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini dia mau berkata, dia mau menjawab, namun mulutnya tidak mampu menjawab. Dia mengatakan, aku mendengar orang-orang menyebutkan begini dan begini, namun aku tidak mengetahui. Kata para ulama,
dahulu di dunia dia pernah menghafal. Mungkin seperti sekarang ketika ditanya siapa Tuhanmu, kita mampu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad. Apa agamamu? Kita mampu menjawab, agamaku adalah Islam. Namun di alam kubur belum tentu. Yang menjawab bukan lisan kita, yang menjawab bukan mulut kita, yang menjawab adalah amalan soleh kita yang akan menjawab. Jika amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan soleh, maka amalan soleh itulah yang akan menuntun kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ruh orang kafir ini tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka dipukul oleh malaikat dengan pemukul dari besi, disebutkan dalam riwayat, sehingga ruhnya itu hancur menjadi debu. Dan disebutkan dalam riwayat lain, pemukul ketika dipukulkan di sebuah gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Gunung batu yang kita saksikan kalau dipukul dengan pemukul tersebut, maka gunung itu bukan cuma pecah, tapi gunung itu langsung menjadi debu. Maka pemukul ini dipukulkan kepada ruh orang soleh, maka dipukulkan kepada ruh orang kafir ini. Maka ruh ini berteriak dengan sekencang-kencangnya, kata Rasulullah SAW, ya, akan didengar oleh semua makhluk kecuali thaqalain, kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengar teriakan orang-orang yang disiksa di alam kubur. Dalam keadaan seperti itu dia berdoa, Ya Rabb la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat, jangan datangkan kiamat ya Allah. Kenapa dia berdoa demikian? Karena dia tahu kalau datang hari kiamat, siksaannya pasti jauh lebih pedih. Siksaannya jauh lebih pedih, jauh lebih kekal. Siksaan di alam kubur sementara, ketika datang hari kiamat selesai. Namun siksaan di akhirat itu akan kekal selama-lamanya. Maka dia berdoa, Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Inilah yang menjadikan sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu ketika datang ke pemakaman umum, datang ke kuburan selalu menangis. Utsman ibni Affan, ya, kalau datang ke kuburan selalu menangis. Kalau kita bagaimana? Datang ke kuburan malah tertawa-tertawa, senyum-senyum, ya. Kalau Utsman bin Affan setiap mendatangi kuburan beliau selalu menangis. Maka ditanyakan oleh mantan budak beliau, ya, namanya Hani, Ya Utsman, tadkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, kamu ketika disebutkan surga neraka, engkau tidak pernah menangis. Engkau justru menangis ketika berada di kuburan. Kata Utsman ibni Affan, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilul akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Sesungguhnya kuburan adalah pintu pertama kita memasuki alam akhirat. Jika seandainya di kuburan ini kita sudah selamat, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih mudah dan kenikmatannya jauh lebih besar. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Jika seandainya di kuburan saja kita sudah tidak selamat, seandainya di kuburan saja kita sudah disiksa, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih pedih, siksaannya jauh lebih berat. Inilah yang menyebabkan roh orang beriman, ya, berdoa kepada Allah supaya segera tegakkan kiamat, karena dia tahu dia akan merasakan kenikmatan yang lebih besar. Dan sebaliknya roh orang kafir berdoa kepada Allah jangan tegakkan kiamat, karena dia tahu siksaan yang ada di alam akhirat jauh lebih pedih daripada siksaan yang ada di alam kubur. Ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah yakin di kuburan itu ada kenikmatan dan ada siksaan, kira-kira kita mau yang mana? Mau mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksaan di alam kubur? Kalau kita mau mendapatkan nikmat di alam kubur, apa yang harus kita lakukan? Sedekah. Yang pertama, banyak beramal saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup di dunia, ini kesempatan emas yang harus kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah, memperbanyak, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh banyak atau sedikit?
Amal soleh sangat banyak. Kira-kira amal soleh yang mana yang harus kita kerjakan? Apakah kita mungkin mengerjakan semua amal soleh? Tidak mungkin. Umur kita terbatas, tenaga kita terbatas, dan semangat kita juga terbatas. Lalu amal soleh apa yang harus kita kerjakan? Yang paling pertama sekali adalah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang diwajibkan, contohnya tadi apa tadi? Yang disebutkan tadi? Sholat. Sholat apa itu? Sholat 5 waktu. Ini yang harus kita jaga. Karena sholat ini adalah bekal kita. Sholat ini modal kita semuanya. Karena amalan yang lain kita mungkin sangat sulit. Amalan berbakti kepada orang tua kita belum tentu. Amalan sedekah belum tentu. Berapa harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah? Para sahabat Nabi ketika bersedekah untuk perang di jalan Allah membawa seluruh hartanya. Kita mampu seperti itu? Para sahabat Nabi ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Kita sudah menginfakkan apa yang kita cintai atau tidak? Namun sahabat Abu Thalhah ketika turun ayat ini langsung menghadap Rasulullah, lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai Bayroha, kebun kurma sangat luas, banyak pohon kurmanya dan ada sumur di dalamnya, terletak di belakang Masjid Nabawi. Kata Abu Thalhah, kebun ini aku sedekahkan untuk Allah karena aku mengharapkan pahala dari Allah. Kebun yang sangat dia cintai itu dia sedekahkan untuk Allah. Kita mampu seperti itu? Tidak mampu. Amalan sedekah kita terbatas. Amalan apa? Amalan berbakti kepada suami. Apalagi ya, sholat inilah bekal kita. Sholat inilah modal kita. Maka perlu selalu kita jaga sholat 5 waktu tersebut. Seandainya kita terlewatkan sampai keluar waktunya pun, jangan kita tinggalkan sholat. Kita sholat qadha, kita qadha, kita ganti di waktu yang lain. Jangan sampai sholat itu kita tinggalkan meskipun hanya 1 kali. Karena sholat inilah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan amalan-amalan yang wajib, maka kita perlu melakukan amalan-amalan yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang sunnah ini kadang-kadang sangat ringan untuk kita lakukan. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh zikir seperti apa? Mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Siapa yang setiap hari merutinkan kalimat, ucapkan kalimat ini Subhanallah 100 kali, ada yang pernah? Atau ada yang rutin setiap hari 100 kali membaca Subhanallah? Mudah-mudahan setelah ini kita rutinkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang pernah? Kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ahabba ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat di timbangan amal kebaikan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini yang selalu kita ucapkan, kita rutinkan dalam setiap hari. Ketika kita sedang sendirian, sedang masak, sedang cuci piring, sedang cuci baju, daripada tidak bicara, daripada diam, mendingan apa? Sambil mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat istighfar, apa itu bunyinya? Astagfirullah. Rasulullah SAW yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, baik yang dahulu maupun yang akan datang, beliau selalu membaca istighfar dalam 1 hari sebanyak 100 kali. Padahal dosa-dosanya sudah diampuni, namun beliau tetap memohon ampunan kepada Allah dalam setiap hari sebanyak 100.
kita lebih pantas untuk selalu mengucapkan istighfar ya 100 kali di setiap hari. Oleh karenanya ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah lalu mengeluhkan tentang banyaknya amal soleh. Masih ada waktu ya. Wahai Rasulullah, amal soleh dalam syariat Islam ini terlalu banyak. Maksudnya amalan-amalan yang sunnah. Kalau amalan-amalan yang wajib tidak banyak. Maksudnya amalan-amalan yang sunnah itu sangat banyak. Maksudnya dia tidak mampu melakukan semuanya. Berikan saya satu amal soleh yang bisa saya kerjakan, yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Ini permintaan seorang sahabat kepada Rasulullah. Beritahu saya satu amalan yang bisa saya kerjakan sehingga memasukkan saya ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanaka rotban min dzikrillah. Lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini amalan yang diwejangkan, yang disarankan oleh Rasulullah kepada sahabat ini, yaitu memperbanyak apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala amalan-amalan seperti ini yang ringan-ringan inilah yang menyebabkan kita masuk surga. Dan banyak sekali janji-janji Allah kepada kita yang mengucapkan zikir-zikir semacam ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam satu hari akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas, insya Allah semuanya hafal ya? Bunyinya bagaimana? Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu binnas? Qul huwallahu. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak berapa tadi? 10 kali dalam satu hari, maka akan dibangunkan rumahnya di surga. Kita dibangunkan rumah di dunia saja senang. Ada pembangunan gratis. Bantuan dari mana? Nggak tahu. Sangat senang, apalagi yang membangun Allah Subhanahu wa taala, membangunkan rumah di surga hanya bermodal apa? Membaca Al-Ikhlas sebanyak 10. Itu pun kadang kita susah sekali. Susah atau nggak tahu? Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ya, kita mulai mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah karena balasannya sangat besar. Kemudian amalan yang kedua adalah kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pasti berbuat kesalahan. Kita pasti memiliki dosa. Tidak ada siapapun yang tanpa terbebas dari dosa. Kita semua memiliki dosa. Kata Rasulullah SAW, ya, kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat. Karena yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur itu adalah amalan-amalan keburukan. Untuk menghapus amalan-amalan keburukan, dihapus dengan apa? Untuk menghapus amalan-amalan keburukan, dosa-dosa ini dihapus dengan apa? Istighfar dan bertobat kepada Allah. Dengan bertobat kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosa kita. Maka senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kita perlu istiqomah. Karena seseorang itu tergantung amalannya, tergantung akhir hayatnya. Seseorang itu tergantung akhir hayatnya. Akhir hayat itu tergantung kehidupan seseorang. Seseorang yang terbiasa sholat, insya Allah akhir hayatnya pun akan melakukan sholat. Seseorang yang akhir hayatnya, yang terbiasa kehidupannya mabuk-mabukan, bisa jadi akhir hayatnya apa? Sedang dikisahkan di daerah Timur Tengah sana, ada seorang pemuda yang pergi ke sebuah klub malam. Klub malam itu tempat untuk mabuk-mabukan, joget-joget gitu, ya. Maka ketika dia sedang sakarat, sudah mau meninggal dunia, karena dia seorang muslim, temannya ini mentalkinkan, menyuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun kata dia, orang yang sekarat ini,
tambahkan aku 1 gelas khamar, tambahkan aku 1 gelas minuman keras. Setelah diberikan 1 gelas langsung meninggal dunia. Naudzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khawatimah. Maka dengan istiqomah, ketika kita sholat, maka konsisten, istiqomah, pegang sholat ini sampai akhir hayat kita. Ketika kita melakukan amalan-amalan yang lain, kita usahakan untuk istiqomah dan jangan melakukannya sesaat kemudian kita tinggalkan. Karena kata Rasulullah SAW, ahabu a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Yang jadi patokan sedikitnya atau terus menerusnya? Terus menerusnya, ya. Yang penting kan terus menerus, tapi cuma sedikit, ya. Ini hadis ini menerangkan kepada kita untuk senantiasa konsisten melakukan amalan tersebut, ya, sebisa mungkin kita melakukan amalan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian dapat kami sampaikan. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab jika ada yang bertanya. Langsung atau kami kembalikan dulu ke moderator? Langsung saja. Baik, mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilakan.